Dinamika kependudukan di Indonesia. Masalah kependudukan jadi suatu masalah yang tak pernah habis untuk dibahas. Hal ini dikarenakan kondisi penduduk atau kependudukan itu sendiri cenderung selalu berubah atau bersifat dinamis. Begitupun di Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 200 juta jiwa, masalah kependudukan di Indonesia bukanlah masalah yang bisa dibahas dalam waktu 5 menit. Namun, sebelum dibahas lebih jauh dan lebih dalam, sebenarnya apa itu yang dimaksud dengan penduduk? Penduduk merupakan orang yang tinggal di suatu wilayah atau orang yang secara hukum berhak tinggal di suatu wilayah. Penduduk juga dapat diartikan sebagai setiap orang atau kumpulan orang yang berada di suatu wilayah dan terikat oleh aturan-aturan yang berlaku serta saling berinteraksi. Penduduk merupakan elemen penting dalam sebuah negara, sehingga dalam hal ini data mengenai penduduk sudah seharusnya dipersiapkan dengan baik, karena data yang baik akan memudahkan negara untuk menentukan sebuah kebijakan yang menyangkut dengan penduduk itu sendiri. Nah, lalu dari mana data penduduk berasal? Atau bagaimana data kependudukan diperoleh? Data penduduk dapat diperoleh melalui 3 cara, yaitu sensus penduduk, registrasi penduduk, atau survei penduduk yang kemudian menjadi sumber data kependudukan. Sensus penduduk merupakan pencatatan seluruh penduduk secara serentak untuk memperoleh data kependudukan yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Sedangkan registrasi penduduk merupakan pelaporan data-data kependudukan yang dilakukan untuk memperbarui datanya dalam jangka pendek. Lalu metode terakhir yaitu survei penduduk merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel atau hanya mencacah sebagian penduduk untuk memperoleh suatu data tertentu yang lebih spesifik. Kembali ke pertanyaan sebelumnya, mengapa penduduk selalu mengalami dinamika atau perubahan? Apa sebenarnya penyebabnya? Secara umum, faktor penyebab dinamika penduduk ada 3, yaitu kelahiran atau natalitas yang sifatnya menambah dari jumlah penduduk itu sendiri. Yang kedua adalah kematian atau mortalitas yang sifatnya mengurangi jumlah penduduk itu sendiri. Dan yang terakhir adalah migrasi yang dapat mengurangi atau menambah jumlah penduduk di suatu wilayah. Sejalan dengan penduduk yang selalu mengalami dinamika atau perubahan, maka pertumbuhan penduduk menjadi suatu hal yang tak bisa terbantahkan. Pertumbuhan penduduk sendiri adalah keseimbangan dinamis antara faktor-faktor yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk alami dihitung dengan memperhitungkan jumlah kelahiran dan kematian, sedangkan pertumbuhan penduduk total memperhitungkan seluruh aspek atau faktor dinamika penduduk itu sendiri. Nah, selanjutnya, sebenarnya apa yang bisa kita lakukan terhadap data kependudukan yang ada? Nah, data kependudukan yang ada dapat kita kelompokkan berdasarkan kriteria tertentu untuk menganalisis suatu masalah kependudukan yang ada. Nah, pengelompokan penduduk ini yang dilakukan berdasarkan kriteria tertentu disebut dengan komposisi penduduk. Kriteria yang digunakan dalam mengklasifikasikan atau mengelompokkan penduduk dapat berupa kriteria biologis, kriteria ekonomi, kriteria sosial, ataupun kriteria geografis. Dalam kaitannya dengan komposisi penduduk, ada konsep, definisi, dan ukuran-ukuran yang perlu diperhatikan seperti seks rasio dan dependensi rasio. Seks rasio merupakan rasio jenis kelamin yang memberikan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan. Sedangkan dependensi rasio merupakan angka beban ketergantungan yang memperlihatkan jumlah penduduk usia produktif dan jumlah penduduk usia non-produktif.